Baik, bertemu lagi pada kelas virtual ilmu reproduksi ternak. Pada bagian ini saya akan memberikan tentang short review bagaimana mekanisme hormonal pada ternak jantan dan betina. Bagian ini sebagai enrichment dari pengetahuan khusus atau pengetahuan yang sifatnya harus dikuasai terkait dengan mekanisme hormonal untuk reproduksi ternak. Secara spesifik, mekanismenya adalah pada ternak jantan dan ternak betina. Nah, seperti yang pernah saya sampaikan sebelumnya, bahwasanya eh, prinsip kerja mekanisme hormon itu adalah pertama adalah bersifat orkestrasi. Artinya hormon ini bekerja secara harmoni, bergantian, saling mendukung. Jadi apabila ada salah satu hormon yang uh, dia sedang uh, berproses tinggi atau konsentrasinya tinggi, pasti ada salah satu hormon yang sifatnya konsentrasinya rendah ataupun sebaliknya. Nah, untuk mengatur mekanisme secara harmoni, bergantian, dan saling mendukung ini, ada dua mekanisme yang mengaturnya. Ada mekanisme feedback positif yang ada di sini. Jadi dengan adanya hormon tertentu, maka akan membuat hormon yang dikeluarkan atau hormon yang dirangsang akan keluar atau bekerja. Tetapi ada juga hormon yang sifatnya feedbacknya negatif, artinya keberadaan satu hormon itu akan menghambat kinerja atau menghambat keberadaan dari hormon lain. Jadi kalau positif itu men-trigger adanya hormon lain untuk bekerja, tetapi negatif adalah menghambat hormon lain untuk bekerja. Nah, di sini saya jelaskan lebih jelas. Feedback positif, jadi sekresi suatu hormon mengakibatkan meningkatnya sekresi hormon lain. Apa hormonnya nanti akan saya sampaikan di bagian masing-masing mekanisme hormon jantan dan betina. Kemudian negatif feedback, yaitu suatu sekresi hormon yang mengakibatkan terjadinya hambatan terhadap sekresi hormon yang lain. Ini adalah yang negatif feedback. Jadi ini adalah beberapa mekanisme prinsip kerja dari hormon. Secara khusus ada dua ini, ada orkestrasi dan ada mekanisme baik positif maupun negatif. Nah, khusus untuk hormon pada ternak jantan, ya, secara ilustratif dapat digambarkan seperti ini. Dan pada jantan yang perlu dipertimbangkan ada dua sel ini yang berperan. Sel yang pertama adalah sel Sertoli, yang kedua adalah sel Leydig ini yang berada pada testis. Nah, komponennya ketika kita bicara tentang hormonal ternak jantan, jelas yang pertama adalah master gland. Di sini ada hipotalamus dan hipofisa, anterior posterior, adeno atau adenihipofisa dan neurohipofisa. Kemudian target organnya sebagai target hormon itu adalah testis, tapi testis itu tidak hanya berfungsi untuk menghasilkan sel gamet dalam proses spermatogenesis, tetapi dia juga menghasilkan hormon yang hormon itu dihasilkan dari sel Sertoli yang pertama, kemudian yang kedua adalah dari sel Leydig. Nah, output dari testis ini apa? Ada pertama adalah eh, spermatogenesis, spermatozoa dari proses spermatogenesis. Yang kedua adalah hormon testosteron. Nah, hormon inilah yang nanti akan mengatur terhadap kelakuan kelamin daripada seekor pejantan. Jadi ada sel gametnya, ada kelakuan kelaminnya sehingga nanti pejantan dapat melakukan fungsinya untuk mengawini betina, ketemu betina dalam proses yang namanya kopulasi. Nah, bagaimana mekanismenya? Hipotalamus, hipofisa eh, ini akan saling berkoordinasi. Hipotalamus dia menerima rangsang dari luar ya, baik itu macam-macam rangsangnya, bisa suhu, bisa cahaya dan sebagainya. Kemudian sesuai dengan rangsangnya akan dikeluarkan yang namanya releasing hormone dalam bentuk NRH sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian
akan masuk kemana? Kalau ke anterior pituitary, dan hormon yang dikeluarkan di situ adalah FSH yang digunakan untuk menstimulasi perkembangan sperma sperma di dalam testis, maka di sini adalah hormonnya adalah FSH RH, jadi releasing hormone. Kemudian testis ini seperti diketahui akan melakukan spermatogenesis, kemudian di dalam testis ada sel Sertoli. Nah, sel Sertoli ini kemudian nanti akan menghasilkan yang namanya inhibin. Nah, inhibin ini memberikan mekanisme negatif feedback untuk mengurangi keluarnya hormon FSH, sehingga inhibin tidak terbentuk. Tetapi dengan keluarnya hormon FSH, inhibin, nanti akan keluar hormon LH. Nah, hormon LH ini nanti akan berperan di sel Leydig yang akan mensekresikan atau membuat hormon testosteron. Nah, mekanisme inilah yang terjadi pada ternak jantan. Jadi komponen utamanya ini semua. Kemudian pada betina, kalau betina agak relatively kompleks karena kompleksitasnya adalah betina itu harus mengalami fase yang namanya kebuntingan. Ya. Kemudian di betina sama juga dengan di pejantan diatur oleh mekanisme kontrolnya oleh hipotalamus dan hipofisa. Kemudian target organnya adalah ovari. Di dalam ovari ini nanti akan menghasilkan yang namanya atau ada perkembangan folikel di sini. Nah, selain itu dari setelah terjadi perkembangan folikel dan terjadi ovulasi, maka akan terbentuk yang namanya korpus luteum. Nah, korpus luteum ini menghasilkan progesteron untuk menjaga kebuntingan. Nah, pada betina, beberapa target hormon yang penting adalah folikel, jadi di mana sel telur itu berkembang. Kemudian yang kedua adalah korpus luteum, bekas dari ovulasi yang ketika dia nanti berubah menjadi korpus luteum, dia akan menghasilkan progesteron yang fungsinya untuk kebuntingan. Dan yang ketiga adalah uterus. Nah, uterus ini nanti akan memberikan sinyal mekanisme feedback di mana kalau terjadi kebuntingan maka korpus luteum ini akan selalu dipertahankan, tetapi kalau tidak terjadi kebuntingan maka korpus luteum ini akan dilisis. Nah, bagaimana mekanismenya? Hipotalamus mengeluarkan releasing hormone masuk ke eh, anterior, ya, hipofisa anterior. Kalau releasing hormonnya adalah terkait dengan perkembangan folikel, maka akan disekresikan hormon FSH. Nah, hormon FSH ini kemudian mengakibatkan yang namanya perkembangan folikel yang ada di sini. Ya, folikel berkembang. Selagi perkembangan folikel juga akan dihasilkan inhibin. Selain dihasilkan inhibin juga dihasilkan yang namanya hormon estradiol. Fungsi estradiol ini nanti akan membuat betina mengalami estres. Ketika betina mengalami estres, maka akan diskresikan hormon inhibin juga, terus memberikan feedback positif kepada hipofisa. Untuk apa? Yang pertama adalah FSH ini dikurangi, yang kedua adalah untuk mensekresikan LH. Fungsi LH ini apa? Fungsi LH ini nanti adalah menggertak terjadinya yang namanya ovulasi. Ketika sudah terjadi ovulasi, maka sel telur dia ini nanti ya, sel telur ini masuk ke organ reproduksi betina, sel telur. Jadi nanti dia yang akan masuk ke fase fertilisasi ketemu dengan spermatozoa, tetapi bekas dari ovulasi ini akan berubah menjadi yang namanya korpus luteum. Nah, korpus luteum inilah nanti akan menghasilkan progesteron. Apabila si sel telur ini ketemu dengan spermatozoa di tempat fertilisasi, berkembanglah menjadi embrio, nanti akan dia nempel di uterus. Ini uterus ya umpamanya. Ini embrio, ini uterus ya, ini uterus. Nah, uterus ini kemudian akan memberikan sinyal kalau embrio ini sudah nempel berarti akan terjadi kebuntingan. Nah, ketika ternak itu bunting maka korpus luteum ini akan dipertahankan. Tetapi kalau ini tidak ada, si embrio ini tidak ada, maka uterus akan memberikan sinyal supaya korpus luteum ini dilisis dengan
mensekresikan yang namanya PGF2 alfa atau yang kita kenal dengan yang namanya prostaglandin. Baik, saya kira demikian untuk sedikit review bagaimana mekanisme kerja hormon reproduksi pada ternak jantan dan betina. Terima kasih dan ketemu di kelas virtual yang lainnya.